Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Miss Umi. Bagaimana kabarnya semua? Ya, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar tentang introducing yourself and others, memperkenalkan diri sendiri dan orang lain. Yang pertama, kita akan belajar tentang introducing yourself. Apa sih introducing yourself? Introducing yourself adalah memperkenalkan diri kita sendiri kepada orang lain. Tujuannya apa? Tujuannya agar orang lain dapat mengetahui identitas kita. Dan subjek yang digunakan adalah I. Pertanyaannya sekarang adalah how to introduce yourself? Bagaimana cara memperkenalkan diri dalam bahasa Inggris? Langkah pertama adalah greeting atau menyapa. Jadi, alangkah baiknya ketika kita ingin memperkenalkan diri kita kepada orang lain, kita bisa menyapa orang tersebut. Kita bisa menggunakan hi, hello, good morning, good afternoon, atau good evening. Langkah yang kedua adalah opening atau pembukaan. Dalam opening, kita bisa menggunakan beberapa ekspresi atau ungkapan berikut ini. Yang pertama, let me introduce myself. Izinkan saya memperkenalkan diri. Yang kedua, allow me to introduce myself. Izinkan saya memperkenalkan diri. Yang ketiga, I would like to introduce myself. Saya ingin memperkenalkan diri. Jadi, di bagian opening, kita intinya meminta izin untuk memperkenalkan diri kita kepada orang lain. Yang ketiga adalah content atau isi. Nah, di bagian ini kita bisa memberikan informasi tentang diri kita. Yang pertama adalah name atau nama. Nah, ketika kita ingin menyebutkan nama kita bisa menggunakan kalimat seperti ini. My name is bla bla bla. Atau bisa juga menggunakan I am bla bla bla. Kemudian yang kedua adalah nickname atau nama panggilan. Kalian bisa menggunakan kalimat berikut. You can call me bla bla bla. Atau bisa juga dengan menggunakan my nickname is bla bla bla. Dan yang ketiga adalah age atau usia. Di sini kita bisa menggunakan kalimat berikut ini. I am bla 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 years old. Contohnya, I am 17 years old. Usia saya adalah 17 tahun. Yang keempat adalah address atau alamat. Kalian bisa menggunakan I live in bla bla bla. Contohnya, I live in Jakarta. Saya tinggal di Jakarta. Atau dengan cara yang kedua, my address is bla bla bla. Alamatku adalah titik. Contohnya, my address is 20 Pramuka Street, Jakarta. Alamatku adalah Jalan Pramuka nomor 20, Jakarta. Nah, perbedaannya kalau menggunakan my address is, biasanya kita memberikan informasi alamat lengkap rumah kita. Yang kelima adalah family member atau anggota keluarga. Di sini kalian bisa menggunakan kalimat berikut. Yang pertama, I have bla 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 brother or brothers and bla 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 sister or sisters. Contohnya, I have one brother and two sisters. Saya mempunyai satu saudara laki-laki dan dua saudara perempuan. Perlu diketahui kalau kita mempunyai satu saudara laki-laki, kita menggunakan brother tanpa S. Tapi kalau kita mempunyai lebih dari satu saudara laki-laki, nanti kita menambahkan S di belakangnya, menjadi brothers. Dan begitu juga dengan sister. Kalau kita mempunyai satu sister atau satu saudara perempuan, kita menggunakan one sister. Tapi kalau lebih dari satu saudara perempuan, kita menggunakan sisters. Nah, yang kedua, kita bisa menggunakan kalimat berikut. I am the blah 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 child of blah 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 siblings.
Saya adalah anak ke titik-titik dari berapa bersaudara. Contohnya, I am the second child of 3 siblings. Saya adalah anak kedua dari 3 bersaudara. Yang ketiga, I am the youngest or eldest of blah 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 siblings. Saya adalah anak termuda, youngest adalah anak termuda ya, atau eldest, anak tertua dari berapa saudara. Contohnya, I am the youngest of 3 siblings. Saya adalah anak termuda dari 3 bersaudara. Nah, sekarang kalau kalian tidak mempunyai saudara laki-laki ataupun saudara perempuan alias anak tunggal, kalian bisa menggunakan kalimat berikut. I am an only child. Atau saya adalah anak tunggal. Nah, yang keberapa ini? Yang keenam, occupation atau pekerjaan. Kalian bisa menggunakan kalimat berikut. I am a bla bla bla. Saya adalah seorang apa misalnya. Contohnya, I am a student. Saya adalah seorang siswa. Nah, yang terakhir, kita bisa memberikan informasi tentang hobi. Kalian bisa menggunakan beberapa kalimat berikut ini. Yang pertama, my hobby is bla bla bla. Contohnya, my hobby is traveling. Hobiku adalah traveling. Nah, kalimat kedua, my hobbies are bla bla bla. Hobiku adalah bla bla bla. Sama ya artinya dengan my hobby is, cuman my hobbies are berarti kita mempunyai lebih dari satu hobi. Contohnya, my hobbies are traveling and reading. Hobiku adalah traveling dan membaca. Yang ketiga, I love bla bla bla. Saya sangat menyukai bla bla bla. Contohnya, I love traveling. Saya sangat menyukai traveling. Atau yang keempat, I am into bla bla bla. Saya menyukai apa contohnya? Contoh, I am into traveling. Saya menyukai traveling. Setelah kita memberikan informasi tentang diri kita, langkah selanjutnya adalah closing atau penutup. Nah, di bagian penutup ini, kita bisa memberikan ungkapan berikut ini. Yang pertama, nice to meet you. Maka responnya pun sama, nice to meet you too. Yang kedua, glad to meet you. Responnya pun sama, glad to meet you too. Yang ketiga, happy to meet you. Responnya, happy to meet you too. Atau yang keempat, pleased to meet you. Responnya pun, pleased to meet you too. Nah, nice to meet you, glad to meet you, happy to meet you, dan pleased to meet you mempunyai arti yang sama, yaitu senang bertemu denganmu. Sedangkan, nice to meet you too, glad to meet you too, happy to meet you too, dan pleased to meet you too mempunyai arti yang sama pula, yaitu senang bertemu denganmu juga. Dari uraian tadi, mari kita rangkum langkah-langkah how to introduce yourself, atau bagaimana cara memperkenalkan diri. Yang pertama adalah greeting atau sapaan, yang kedua adalah opening atau pembukaan, yang ketiga adalah content atau isi, dan yang keempat adalah closing atau penutup. Berikut ini adalah contoh dari self-introduction atau perkenalan diri. Hello, I would like to introduce myself. Saya ingin memperkenalkan diriku. I am Rini Yuliarti. Saya adalah Rini Yuliarti. You can call me Rini. Kamu dapat memanggilku Rini. I am 17 years old. Saya berusia 17 tahun. I live in Jakarta. Saya tinggal di Jakarta. I am the third child of 4 siblings. Saya adalah anak ketiga dari 4 bersaudara. I am a student of Mentari School. Saya adalah seorang siswa dari sekolah Mentari. I love swimming. Saya sangat menyukai berenang. Glad to meet you. Senang bertemu denganmu.
Sekarang kita beralih ke pertanyaan-pertanyaan yang sering digunakan dalam introduction. Yang pertama, ketika kita ingin menanyakan nama, kita bisa menanyakan dengan What is your name? What is your name? Siapa namamu? Maka kalian bisa menjawab My name is Emma atau I am Emma. Namaku adalah Emma. Kemudian ketika kita ingin menanyakan age atau umur, kita bisa menanyakan dengan How old are you? How old are you? Berapa umurmu atau berapa usiamu? Maka kita bisa menjawab dengan I am ... years old. Contoh, I am 16 years old. Saya berusia atau berumur 16 tahun. Kemudian, ketika kita ingin menanyakan address atau alamat, kita bisa menggunakan Where do you live? Where do you live? Kamu tinggal di mana? Maka kita bisa menjawab I live in bla bla bla. Saya tinggal di, contohnya I live in Bandung. Saya tinggal di Bandung. Atau dengan cara yang kedua, What is your address? Apa alamat rumahmu? My address is bla bla bla. Contohnya, My address is 20 Pramuka Street, Bandung. Alamat rumahku adalah nomor 20 Jalan Pramuka, Bandung. Nah, ketika kita ingin menanyakan tentang family atau keluarga, kita bisa menggunakan How many siblings do you have? How many siblings do you have? Berapa saudara yang kamu punya? Kalian bisa menjawab I have 4 siblings. Saya mempunyai 4 saudara. Yang kedua, kita juga bisa menggunakan How many sisters and brothers do you have? Berapa banyak saudara perempuan dan saudara laki-laki yang kamu punya? Maka kalian bisa menjawab I have, contohnya I have 1 sister and 3 brothers. Saya mempunyai 1 saudara perempuan dan 3 saudara laki-laki. Dan ketika kita ingin menanyakan occupation atau pekerjaan, kita bisa menggunakan What do you do? Atau What is your job? Yang mempunyai arti yang sama, yaitu apa pekerjaanmu. Dan kita bisa menjawabnya dengan I am a bla bla bla. Saya adalah seorang apa? Contohnya, I am a student of Mentari School. Saya adalah seorang siswa sekolah Mentari. Kemudian hobi. Kita bisa menggunakan kalimat berikut untuk menanyakan hobi seseorang. Yang pertama, What is your hobby? Apa hobimu? Maka bisa dijawab dengan My hobby is bla bla bla. Hobiku adalah apa contohnya? Misal, my hobby is listen to music. Hobiku adalah mendengarkan musik. Atau bisa juga dengan menggunakan kalimat yang kedua. What do you like to do? Apa yang suka kamu lakukan? Bisa dijawab dengan I like listening to music. Saya suka mendengarkan musik. Nah, sekarang kita belajar tentang introducing others atau memperkenalkan diri orang lain. Maksudnya bagaimana? Introducing others adalah memperkenalkan diri orang lain kepada orang lainnya lagi, agar orang lain dapat mengetahui identitas orang tersebut. Dan subjek yang digunakan adalah he atau she. He adalah dia laki-laki dan she adalah dia perempuan. How to introduce others? Bagaimana memperkenalkan diri orang lain? Sebenarnya sama saja dengan how to introduce yourself. Ada greeting, sapaan, opening, pembukaan, content, isi, dan closing, penutup. Namun di sini bedanya hanya di opening dan kontennya saja. Ketika kita ingin memperkenalkan diri orang lain kepada orang lainnya lagi, di bagian opening kita bisa menggunakan expression atau ungkapan-ungkapan berikut ini. Yang pertama, let me introduce you to bla bla bla. Izinkan saya memperkenalkanmu kepada siapa. Contohnya, let me introduce you to Anna. Izinkan saya memperkenalkanmu dengan Anna. Atau, I'd like you to meet bla bla bla. Contohnya,
I'd like you to meet Anna. Saya ingin kamu bertemu dengan Anna. Atau, please meet bla bla bla. Silakan temui siapa contohnya. This is bla bla bla. Contohnya, this is Anna. Ini adalah Anna. Atau yang terakhir, I would like to introduce my friend to you. Saya ingin memperkenalkan temanku kepada kamu. Nah, my friend di sini bisa kalian ganti dengan orang yang kalian ingin perkenalkan. Entah itu my brother atau my sister atau siapapun. Dan di bagian konten atau isi, kita bisa menggunakan subjek he atau she. He untuk laki-laki dan she untuk perempuan. Dan menggunakan possessive pronoun atau kata ganti kepemilikan his untuk laki-laki dan her untuk perempuan. Contohnya, his atau her name is bla bla bla. His name is Rudy. Namanya adalah Rudy. He or she is bla 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 years old. Dia berumur 10 tahun contohnya. He is 10 years old. Dia laki-laki berumur 10 tahun. Yang ketiga, he or she lives. Ada S-nya ya. Lives in bla bla bla. Contohnya, he lives in Jakarta. Yang keempat, he or she has bla 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 brother or brothers and bla 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 sister or sisters. Dia laki-laki atau dia perempuan mempunyai berapa saudara contohnya? 1 saudara laki-laki atau misalnya 1 saudara perempuan. Seperti itu. He or she is a bla bla bla. Dia laki-laki atau dia perempuan adalah seorang apa contohnya? His or her hobby is bla bla bla. Hobinya dia laki-laki adalah apa contohnya? Atau her hobby is, hobinya dia perempuan adalah. Berikut ini adalah contoh percakapan how to introduce others. Hello Al, I'd like to introduce my friend. Saya ingin memperkenalkan temanku. She is Anna. Dia adalah Anna. She is a student of Bina Karya School. Dia adalah siswa sekolah Bina Karya. She comes from Bandung. Dia datang dari Bandung. But now she lives in Jakarta. Tapi sekarang dia tinggal di Jakarta. Al berkata, Hi Anna, I'm Al. Nice to meet you. Hai Anna, saya Al. Senang bertemu denganmu. Kemudian Anna menjawab, Hai Al, nice to meet you too. Hai Al, senang bertemu denganmu juga.